Gue punya challenge Apa tuh? buat brand-brand gede di luar sana atau pemilik brand. Wih, menarik nih. Challenge Muri. Kategorinya adalah membayar influencer dengan harga termahal untuk followers yang jumlahnya sedikit. Oke, balik lagi barengan gue, Moritz Kansil di Arapik, anaknya dari Speak. Ada rekan gue di sini. Hari bergas. Dan bintang tamu kita malam ini ada siapa nih? I'm the gastrophile. Oke. Bingung gak lo? Tapi namanya ini Bang Imam Pasta di Muta. Jadi ada apa nih? Kita bahas pasta nih ya. Pasta. Pastanya ada apa aja sih kalau nggak salah nih? Nah, kita tanya aja langsung, Bro. Langsung ke Yang- orangnya ya, betul. yang punya ya. Betul. Jadi Langsung. Bang Imam ini sebetulnya juga pengusaha, Bang ya? Bisa dibilang begitu nggak? Entrepreneur ya? Pengangguran banyak usaha. Sebelum kita bahas lebih tuntas nih, makanannya kita masukin dulu. Oh, iya, Biar iya, enak iya. dong ngebahasnya. Biar bikin ngiler. Mau apa? Mojito. Apaan aja deh. Minuman mojito. Mojito ya? Mojito. Mojito. Non alkohol. Non alkohol. Ya. Makanannya ada apanya sih nih yang kita bakal siapin? Mau cemilan atau Yang cemilan? the best pokoknya, Bang. Cemilan Ya, itu cemilan. ada kotak-kotak. Oke. Ada mushroom crispy. Crispy mushroom. Mabok nggak nih? Lu mabok ya? Magic kali. Oke deh, langsung aja nih masuk nih. Ya. Waduh, menu dulu nih. Cakep nih. Wah, cakep. Oke, Terima ini kasih. apa Oh, nih? itu cireng. Cireng, Cireng cireng, juga. cireng. Mantap. Ini apa nih? Otak-otak Ini ya? otak-otak. Oke. Tuh. Ini sausnya nih ya? Ya, ini saus Sausnya cireng. campurannya apa sih? Ini buat Saus saus cireng. cireng. Oke. Ini mah saus tomat biasa lah ya. Ini Ya. apa nih? Ini sama Itu otak-otak ya. otak-otak. Otak-otak juga guys. Cireng. Cireng. Mushroomnya mana? Mushroomnya. Wah. Mushroomnya itu yang di depan. Oh, mushroomnya. Iya. Halo. Wah, Ada siapa itu? Babu, apa kabar yang lagi di Swiss? Lagi di Swiss nonton langsung, yuk, gokil nggak lu? Gila, Bro. Kita nyampe Swiss. Gue deg-degan nih. Nah, yang minuman apa Nah, nih? ini mojito. Mojito. Mojito me corazón. Masalah. Wah, seger banget ya. Aduh, gila gua langsung. Cobain dulu. Boleh, Cobain boleh, dulu. Bang, ya? Sebelum kita ngobrol-ngobrol, cobain dulu. Mas, Aduh. makasih loh. Makasih, Mas. Thank you ya. Makasih ya. Aduh, keren. Ya, keren. ya. Kita cobain. Mojito. Ada mojito. Cheers dulu dong, cheers dulu. Ya, thank you. Jamur crispy. Thank you banget, cheers dulu. Oke. Cheers Sukses terus ya. dulu, cheers. Sukses terus. Amin. Kita cobain ya, Bro ya. Hmm. Aduh. Seger ya? Seger banget gila, Bro. Nah, Oke, ini ini gue mau sekarang- ngasih tahu nih. Ini gimana cara buatnya? Anak-anak baru lah yang bikin. Oke. Tapi gini, Gimana? di Sky Pasta punya ciri khas tersendiri. Biasanya kalau lu bikin mojito atau minum mojito di mana aja, gulanya hilang kan, nggak ada. Oke. Nah, di sini sengaja gulanya tuh masih ada. Ngendep gulanya. Ya, Oke. pakai gula pasir ya. Biar apa nih, Bang? Jadi memang ciri khasnya gitu. Kadang ada orang nih yang nggak suka terlalu manis, Oh, iya. gitu kan? Sama efek surprise begitu makin Ada, turun masuk. makin turun. Enaknya. Sama manis. Seger gitu. loh gua. Iya, Bro. Asli anjir. Dan minnya dia ditumbuk. Ini minnya ditumbuk. Nah, Panas. fungsinya kenapa? Kalau gulanya nggak dilarutin bareng, jadi min lo tuh masih kuat. Kalau gulanya udah cair masuk, minnya ketutup sama rasa gula. Gila, dia dipikirin banget ya. Iya, gue Bro. pikir lu cuman yang sekedar gue punya Sky Pasta, ya udah pokoknya gue entrepreneur lah. Tapi nggak dipikirin masalah makanan. Yang Ternyata lu penting mikirin banget nih ya. Mikirin dong kan, ini dijual ke orang. Orang merasa enak atau enggak? Tuh dengerin Nikmati para atau anak enggak, speak ya nggak, gitu. para anak Raja Speak. Jadi kalau mau usaha, lu juga harus pikirin detailnya ya. Ya. Ini langsung habis sama gua nih. Nambah. Tiap apa yang lo mau jual kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu, ini kan lo yang gue lihat Mam ya, yang gue lihat juga. Halo, Aldi. Oh, ada lagi nih. Lo nge-vlog juga nih. Sebagai Iya. vlogger juga kan ya? Mau nge-vlog juga, Bang? Iya. Wah. Lo lihat Instagramnya. Kalau yang mau followersnya bisa di mana? Mau follow Instagramnya? I'm the gastrophile. IMTHE gastro PHILE. Sambung kalau IG, Kalau IG. kalau YouTube channel, YouTube channel? IM spasi THE spasi gastropile. Gastrophile gitu. Kenapa namanya itu? Itu juga ada artinya. Artinya? Gastro itu artinya perut.
Oh iya, gue tahu. Oke. Oke. Oke, gastrofil adalah pecinta makanan yang enak. Wah anjir. Keren, Gitu. keren, keren. Cerdas nih. Si gue demen nih. Jadi gak sekedar nama, men. Iya kan? Kayak kita Arabik. Anaknya raja sepi. Kita harus jago ngomong. Jadi Kalau enggak, itu nggak bisa. berarti ahlinya yang speak tuh. Iya, ahli ngulik. Rapi. Ahli ngulik, ya kan? Ahli Keren-keren ngulik. namanya, keren-keren. Iya. Sky Pasta kenapa? Nah, kalau jadi gini, gue Sky Pasta itu sama gue partneran sama teman beberapa orang gitu. Nah, Sky Pasta itu yang ngasih nama adalah memang teman gue yang founder pertamanya. Oke. Gitu Sky Pasta. Gitu. Nah, gue ya mungkin dia punya penilaian apa sehingga brandnya Sky Pasta, gue juga sendiri nggak nanya sampai sekarang. Oh, oke. Biar menjadi misteri. Oh, iya. Iya kan? Tapi lo di Sky Pasta itu nggak cuman western food ya? Iya. Ya most of itu kan pasta Italian ya, Iya, Western Italian. golongannya. Iya, Tapi golongannya. ada cireng kan. Ada cireng, nah itu dia menarik. Kita masukin gitu kan. Terus kalau dibilang Asiannya apa lagi ya? Chicken rice wajib. Ya, Oke. Asian Oke. Western juga masuk gitu kan. Iya. Nah, balik lagi ke vlogernya nih. Kenapa sih di Instagram lu tuh banyak banget lu kadang-kadang wah, lu harus pantengin Instagramnya, lu harus follow. Kenapa? Karena bikin ngiler, men. Kadang-kadang siang hari gue sebel banget tuh ngeliat dia. Enak banget nih. Gua nggak lebar gitu cuy. Gua ada review, Tapi itu enak, men. Maksudnya lu tiap kali nge-review, lu memang beda sama yang lain. Makanya buat yang penasaran lu harus follow. Kenapa sih lu larinya ke nge-vlog tapi makanan? Kenapa Jadi sih? gini, dulu gua hobinya traveling. Oh, Berapa emang tahun udah- dari masa gua kuliah gitu nabung dulu ya. Terus gua jalan-jalan di kuliah, gua juga udah mulai belajar usaha gitu walaupun bukan gua sendiri dulu bareng sama saudara yang ngelola gitu. Dia lebih jago senior gitu kan di bidang itu. Gua traveling. Nah, salahnya gua adalah dari dulu sampai gua bekerja ke beberapa provinsi di Indonesia, kota di Indonesia, sampai ke Ambon gitu ya, gua nggak pernah mendokumentasikan kalau gua lagi makan di mana aja dan makanan itu enak-enak. Beda daerah tuh punya ciri khas. Aduh. Bodohnya gua nggak merekord itu. Baru kepikiran jujur aja sebulan terakhir. Wah. Sebulan terakhir aja. Pansan lo intens ya. Intens ngejar untuk apapun yang kayaknya suatu Gua hal yang makan gua baru. rekor. Yang makan menurut di gua record. enak karena gini. Kalau nggak enak, gua rekor terus gua bilang ini nggak enak. Namanya gua ngejatuhin orang. Oke. Padahal tapi batin gua harus honest review. Iya. Oke. Benar. Jadi menurut gua yang enak-enak akan gua tayangkan, yang enggak ya enggak. Oh, berarti semua yang lu posting, lu tayangkan tuh sebenarnya udah anes, rasanya tuh enak ya? Enak, enggak gua bikin-bikin. Gokil sih. Gitu. Asli itu keren sih. Kalau gua nggak enak terus gua ngoceh-ngoceh ini nggak enak, kasihan yang dagang juga. Iya, Biar orang ngerasain dulu. Tes orang kan beda-beda. Iya, dan gue demen dia tuh suka kayak berbagi ini ya apa kesejahteraan lah. Dalam arti gini, kemarin kan ada Kit Kong Horden apa sih? Terus Oh, lu iya. publish juga ini sofa nih. sofa, ganti sofa. Sampai Reparasi di-update sama sofa. dia. Nih, lo kalau mau nolong nih, lo bisa deh. Tapi dia nolongnya dengan dia begitu caranya. ya. Gitu diupdatein. Gerobak sayur lu mau nitip sekali ya? Kang Boleh Bling tuh gue, kalau Kang lewat. Bling. Gila. Nah, kalau yang soft, jadi gini, memang yang sofa. I'm the gastrophile. Gua concernnya adalah traveling, food, hotel, UKM. Oh, emang itu yang lo mau angkat ya? Iya, jadi kalau tema-tema misalnya itu ya? nanti plan karena masih COVID kan gue belum bisa jauh-jauh nih, ya kan. Tapi memang gue sudah punya plan mungkin awal tahun kalau COVID udah beres, itu gue bakal keliling. Keren. Ya kan gue pengangguran mau ngapain lagi? Tapi di bisnisan muda yang keren nih harus dicontoh. Ya kan? Gue Harus tadi kerja dicontoh. malah. Oke, balik lagi ke minuman nih. Kalau gini rate-nya berapa, Bro? Kalau boleh tahu. Itu sekitar, coba gue juga nggak hafal banget. Sekitar. menunya. Kita lihat kamus ya. Nah, Ini Seger banget bro, gue tadi diem, enak banget. asli gue dari ngantuk men, sampai melek lagi. mojito. Oh itu Nah, mojito yang virgin mojito lo minum itu 15.000. murah cuy. Gila, murah Ada banget. minnya, Lemon, gokil deh. ada airnya. Iya. Ada esnya ya. Gila kan. Ada lagi yang Yakult mojito. Yakult mau itu. Nah, cuma 16.000. Beda 1.000 Gila cuy. sih ini. Ya. Tapi ini aja juga udah melek banget gua. Iya. Seger banget sumpah. Oh tadi gue udah, aduh ini.
Iya udah lemes ya kan? Iya. Iya, ini asli. Jadi seger lagi ya. Habis berapa posisi tadi harusnya? Oke. Bang, balik lagi. Ya, halo Olive, main-main dong sini. Wah, Balik lagi ke Skypass Bang Imam. Emang menurut lu tuh tes Indonesia tuh memang cocok ke pasta-pasta tuh masuk ya ke tes Indonesia ya? Nah, gini, lu kalau bicara makanan, tes orang tuh beda-beda. Sama kayak adat. Beda tempat, beda adat. oh oke. Beda kultur. Ya beda kultur. Nah, kalau lu ngikutin Italian banget di Indonesia, sedangkan orang Indonesia yang notabene tes makanannya adalah manis, gitu ya. Iya. kalau nggak asin, Iya. Iya. ya kan? Benar, Kalau orang timur dia agak asin dan asam. Kalau ke Jawa Tengah dia agak manis. Iya. Oke. Iya kan? Iya benar. Nah, Italian itu cheesy. Gila dia dipikirin ya? Iya, gue juga nggak. Asik. Gue mau, aduh. Gila dipikirin loh. Italian itu cheesy. Nah, teman gue ini partner gue di Sky Pasta, dia juga ngeresepin makanan itu sudah menempuh berbagai macam percobaan Oh, resep. tester-testeran itu ya. Betul. Sampai gue juga Oke. pernah diskusi. Oke, honestly di gue pernah ngerasain satu pasta kayak aglio olio. Seharusnya itu agak salty and oily. Oke. Gitu kan? Gue ngomong sama dia, kenapa kok lu agak manis? Gitu kan? Iya. Karena begini bang, kita udah melalui beberapa proses, kita tes ke market, oh terlalu cheesy, ya itu yang seperti gue bilang, Iya. itu terlalu asin, akhirnya kita ambil tengah ini dan market suka. Oke. Nah akhirnya ditetapkan resepnya seperti itu. Oke, menarik sih juga. Gue juga pernah makan di traktir sama bos dulu nih. Dia kan emang kiblatnya emang yang kalau makan barat ya harus barat banget. Diajak nih ke satu restoran lah gitu ya. Emang Italia banget bro. Gue makan, emang di lidah gue kok dibilang enak, buat gue kok begini ya. Iya. Iya. Dan dalam waktu kemudian emang tokonya ganti bro akhirnya bro. Kenapa tuh? Ya karena tesnya nggak cocok sama Indonesia gitu. Dia terlalu Itali banget gitu. Sama nih, lo pemusik, kalau lu terlalu idealis dengan aliran musik lu sendiri, Iya benar. sedangkan market menyukainya agak berbeda, Iya. Oh iya benar. lu kan harus improve. Oh iya benar. Iya, benar. Dengan idealis lu dan keterima di market seperti apa. Iya, kita nggak bisa idealis banget ya. Betul. Kayak gitu, apalagi kalau Bicara berbisnis lu kan. berjual produk, Benar, gitu. benar. Berarti ini segala sesuatunya udah lo pikirin banget nih ya, bro ya. Sudah dipikirkan. Udah dipikirkan ya. Oke, kalau boleh tahu Sky Pasta ini cabang keberapa? Apa emang baru perdana nih? Apa gimana? Apa sebelumnya Di udah ada? Creo Creative Lot itu sebenarnya cabang keempat. Wow. Damn. Gila. Ada di mana aja sih? Supaya para pendengar Arapik juga tahu nih. Ada di Pamulang, Cirende, Ciledug, Oh. sama di Creo. Di Creo ini udah cabang keempat. Ya. Oke. Kalau di Creo sendiri ada di blok apa sih lo? Dekat stage. Oh, dekat Jadi stage, kalau lu oke. yang suka cari hiburan nonton live music, Benar. itu lu bisa sambil makan, nyemil, ya kan? Melihatnya langsung stage. Oh iya. Oh iya benar. Tuh pantengin aja terus yang suka ke Creo, yang khususnya nonton tiap hari sih sekarang acara musik ya. Iya. Iya. Nah lo langsung perhatiin aja kalau lo ketemu Sky Pasta, dia ini salah satu ownernya. Dan price listnya lo jangan takut, tempatnya emang cozy banget tapi harganya juga pinggiran banget ya. Bawah Harganya 1.000, bersahabat cuy. lah. Iya bener, asik. Harganya Ya maksudnya kan orang kadang mikir suka mau masuk tempatnya terlalu cozy ngeri expensive. Iya. Kali mahal. Iya. Total pas udah tahu lihat harganya 15.000 ya sama kayak warteg aja sih menurut gua ya. Iya kan? Kayak makanya gua bilang tadi pinggiran relatif harganya bener-bener ini terjangkau banget lah. Iya. Jadi lu jangan takut untuk masuk Iya. aja. Emang terlihat cozy banget. Gua kadang Iya. pas ngeliat berapa nih si Imam naruh harga di sini. Nah, itu kadang-kadang gini, orang persepsi kan beda, first impression gitu ya. Iya, first impressionnya. Ya itu kita ngeliat ini buat cewek-cewek nih di mana aja ya, khususnya nih Iya, saat lu ngeliat cowok pakai jam tangan, pakai celana jeans, sepatu bermerek, lu mikirnya tuh anak tajir. Tajir nih. Oh iya. Tajir, padahal Benar. ngerokok aja susah cuy. Modalnya korek Keren ya. nggak, bro, minta dong. Iya, modalnya korek. Jangan seperti itu, jangan Iya, gitu. iya, Jadi iya, benar-benar. kenapa lu tadi bilang ini
wih tempatnya cozy banget, orang Iya. jadi mikir masuk. Oh iya pikir masuk, bener. Iya kan? Kadang-kadang kan orang mikirnya kan gitu. Waduh, mahal nih. Yang otomatis kan yang datang ke sini kan range umurnya anak-anak kuliah, Yes. anak SMA, Betul. kayak gitu. Yang duitnya kita tahu lah berapa. Paling tidak lu datang di tempatnya, lu lihat menunya dan harganya. Nah, Itu bakal terjawab. Karena gue sendiri melakukan itu kalau di mall-mall. Oh, iya. oke. Dan gua Ada sudah- menu apa aja sih? Bener, Harganya berapa dan sih? Ada harganya. Iya, iya. Karena ada beberapa tempat makan yang nggak ada harganya. Itu Iya. daging dia makan. Iya, Toto makan 5 juta. Jujur nih, ini suara legat nih. Gue pernah kejebak. Kayak gitu. Gue lagi ke Bali, road trip, Oke, bawa mobil oke, kan. oke. Di deket Alas Roban sana ada seafood tendaan cuy. Oke. Gue cuma satu mobil nih makan nih. Kerang, kangkung, tumis tauco, Iya, iya. ikan bawal bakar gitu ya. Cuma buat satu mobil, tahu lu habis berapa? Berapa? 600.000. Nah, itu maksud gua yang Itu diketok, tenda. yang diketok gitu men Itu harganya. tenda. Iya kan, rese Parah. kan. Berarti kan ini udah pasti Parah. ya, bro. Kalau ini kan kita udah pasti. Kau ini kan ya. udah cozy, tapi menunya terjangkau. Bisa Jadi lihat- nggak usah takut, bisa masuk lihat aja. musik lagi kan, view-nya Iya, langsung set, benar. panggung. Apalagi yang pacaran. Bisa mojok dikit tuh deket mural Iya. tembok ya kan, agak remang-remang Wah. gitu. Tapi emang secara interiornya pun udah desain buat senyaman mungkin ya memang ya. Iya. Pengennya begitu. Buat yang penasaran, ntar visualnya bakal ada. Lu bakal bisa ngeliat di YouTube-nya kita Arapik ya. Iya. Itu ada. Ntar visualnya, lu bakal ngeliat tempatnya seperti apa. Tadi kita udah liput sebelumnya kayak gitu. Tuh. Nah, terus makanannya nih, ini menarik nih. Ini Gua sih- cemilan ya, ini snack ya. Cemilannya nih, ini snack. snack-snacknya Ini nih. gue dia udah gila nih. Wow, ini apa nih? Ini cireng ya? Cireng. Cireng. Tadi gue sausnya kayaknya, ini ngebedainnya apa sih sama saus ini? Ini saus Itu cireng. cireng, saus Jangan cireng digado, rujak. terus dia biasa kayak gitu, begini suka digado. Lu jangan diuyup sausnya. Biasanya gue sniff. Di sniff. Cireng ya, gue coba nih mamanya. Ya, cobain. Oke. Yuk, dikunyah ya, jangan langsung ditelan. Cobain ya. Oh, dua Masih hangat tuh. Ini cireng. Asli, masih Cireng. hangat. Cireng. Wah, ini enak banget nih. Asli. Tapi kok udah lembek teksturnya? Teksturnya udah lembek banget loh. Enak ini kayaknya gue udah. Lembut apa lembek? Itu sebelah situ. Itu apa? Itu sama nggak Ini sausnya? sama nggak? Sama. Sama sausnya. Kita cobain ya. Iya. Lembek lembut gitu. Aduh, ini sih udah. Kenyal-kenyal Biasanya kan kalau kayak cirengnya aduh. suka keras ya. Apa kalau kelamaan nih keras ini kayaknya dia udah lumayan lama lah ya. Tapi Ini masih kenyal-kenyal kayak di tempat spa biasanya nih. Aduh. Tempat spot ya apa sih? Gak tahu gua. Gue suka nonton konten YouTube. asli. Coba gue cobain dulu. Gimana? Ini gue ASMR. Anes lo, Anes review. Lu enak, ngomong enak, ngomong enggak. Hidup tuh harus begitu, Mak. Jadi the best cireng bangsat. Asli enak The sih. best Serius? cireng. Jadi ya bukan kayak yang di apa abang-abang lewat itu nggak beda jauh. Beda, memang agak beda. Jauh. Tapi sih the best ini asli. Dan gue baru tahu ada saus gini nih. Emang ada nggak sih cireng yang biasa? Kalau yang di abang-abang gerobak Ada. itu dia nggak Nggak ada, ada. dia Nggak cuma ada, cabai men. Cabai rawit, rawit. cuy. Ini jenis cirengnya cireng rujak, memang pakai saus seperti ini. Oh, ini sausnya saus apa nih? Saus rujak. Saus rujak. Saus rujak. Oke. Boleh tahu nggak ininya? Komposisinya? Komposisinya. Enak aja loh. Paham gue, Pak. Maaf. Oh. Itu berarti yang membedakan cireng ini dengan yang cireng-cireng di sana. Tapi ini sih keren. Lu mau pakai nasi nih biasanya gini nih. Lahap banget pakai nasi. Lu ngomong aja Riz. Lu ngomong aja Riz. Lu yang ngomong. Tapi bener. Tapi enak. Bagi-bagi Asli. tugas, boleh. Enak. Asli sih. Nah, rate harga berapa nih? Kayak gini. Cireng ini kita buka Kita kamus lihat lagi ya. Lihat lagi. Gitu, biar gua nggak salah. Jadi cireng nih, cireng. Cireng bumbu rujak. 14.000 kelihatan nggak? Kelihatan. 14.000 isi berapa potong tuh tadi tuh? Banyak cuy. Banyak ini. Lebih dari Wah, di 6 sini ya? mahal. Lebih dari 8 ya? 6, 8 ada. 10 lah. 10 kayaknya ya. Oh, Gila sih. gitu. Bener, gua tadi pikir pas masuk wah mahal nih. Ternyata enggak. Kagak men. Lo makan tadi berapa nih? Digabung udah 29.000 lah ya. Yes. Lu makan pasta 21.000 sampai 24.000. Murah men. Lu ubek-ubek makan pasta di mana dapat harga Lu segitu? kalau lebih murah dari itu pasta gigi. Bener banget. Lo makan Bener dodol. banget. Gua kalau ngomong gitu gua kayaknya lagi promo. Lu aja deh ngomong. Enggak, ini bener. Ini kan kita anes semua. Iya. Jujur semua nih. Aduh, Mantap. jadi kita jadi ngemil begini tuh. Jadi enak ya. Ya udah kita cut dulu apa lu habis itu enggak ya? Jangan, ini tetap harus jalan, Nah, ini 14.000 kita ganti menunya sekarang. Ada otak-otak tuh, otak-otak. Otak-otak. Jamur crispy udah? Mudah. Oh, udah habis. Ya, kotak-kotak yuk. Ya. Pakai saus yuk. Aduh gila. Mantap ya. Kotak-kotaknya deg-degan nih gue ngeliatnya.
Otak-otak ya. Cobain. Jujur ya. Otak-otak. Ini berapa? Otak-otak? Aduh. Gue lihat lagi. Nggak, supaya para pendengar Arapik pun tahu, oh ternyata rate harganya dari tempat yang cozy nggak mencekik. Jamur crispy 13.000, otak-otak 12.000, Ji, murah cireng banget sih. 14.000. Lu berasa di Jogja, Bro. Beneran. Murah ya? Murah gini. Murah. Gua nggak enak. pakai Sosis goreng 14.000 tuh. French fries yang original 13.000. Lu pakai bumbu-bumbu barbecue 16.000 jadi 14.000. Bumbu bisa. Iya, ada yang cheese Di-mix nambah bisa. lagi 1.000 jadi 15.000 gitu. Enak men. Enak banget. Gua makan dulu. Oke. Iya. Sorry ya. Fish roll ada juga, fish cake gitu, fish roll 15.000 ada. Chicken wings juga ada. Buat ya kan 16 ribuan tuh startnya original chicken wings. Lu bawa cewek lu kesini juga gak bakal nolak gak bakal kempes. Makan bawa gocap aman lah. Dan ini lebih gila lagi karena kita baru opening di sini baru sebulanan. Dan promo tuh banyak banget, kadang ada yang diskon 30%. Jadi kayak misalnya lu belanja makan 100.000, ya kan? Makan 100.000, lu bakal dikasih voucher 30% untuk makan berikutnya. Ya lah, udah Tuh, guys. 12.000 di diskon. Iya. Para pendengar Arapik khususnya yang mau datang ke tadi tempatnya ada di Celduk. Di mana lagi? Cirende, Pamulang, sama di Kreatif Kreatif Lot. Lu datang aja karena tempatnya cozy banget. Cozy banget. Wifi ada nggak sih? Wifi? ada dong, kenceng ya? wifi-nya. Wifi kenceng. Jadi buat yang nongkrong mau berjam-jam, makan cireng ditemenin minuman enak. Iya. Colokan juga ada ya, Bang? Colokan ada ya? Ada. Makan masing-masing table ada nih colokannya. Kan biasanya kalau cowok-cowok suka bawa colokan sendiri. Yang kaki 3 bro kan. Kaki 3. Bukan kakinya 2 ya. Kan di Indonesia colokan kakinya 2, Bro. Oke, cireng udah, otak-otak udah. Eh. Nih, mushroom. Oh iya. Wah, ini. Crispy Ini bukan mushroom. mushroom yang bikin ini ya, Bro. Belum habis, masih ada. Masih ada. Mushroom. Ini tadi 13 ya? Crispy banget. 13.000. 13.000. Ini pakai nasi. Ya bawa cepet lah. Pakai nasi juga enak loh. Nora Indonesia banget loh. Pakai nasi sih Oh, ya. enak aja. Wah, cakep. Biasanya gue sering makan gini ya, penyakitnya adalah antara keras atau terlalu asin. Ini enggak? Oke. Iya, biasanya gitu benar. Gua Tadi kayak cireng, biasanya kan alot kayak sendal men. Iya. Iya. Ini dimakan enak, lembut. Teksturnya juga pas ditelan juga enak, nggak nyangkut-nyangkut. Biasanya kan gue mikir tadi, Wah. wah, nih susah nih. Enggak. Keras kepala nih otak-otaknya. Keras kepala. Oke, Ini enggak terlalu asin, enak. kalau boleh tahu, kenapa sih lo mulai bisnis kayak gini ya? Apa yang buat lo menarik? Kenapa selalu makan ngevlog makanan? Apa lo emang kuliahnya kuliah? Enggak, Enggak, bertentangan. bukan kuliner kuliah gua. Kuliah lo apa? Gua lulusan hukum sebenarnya. Wah, gokil anak hukum tapi vlogger Sempat makanan. sempat ngambil komputer, terus dihukum. Iya, itu maling dong. Enggak, tapi beneran gua sempat ngambil jurusan komputer, Dia ngambil udah ya? semester akhir gua nggak terusin, tapi niatnya dulu double degree, jadi di 2 tahun 3 tahun kuliah komputer, gua ngambil hukum juga. Ya lu kalau komputer kayak gua, Bro. Kan gua Ini mah hukum karma. Tapi yang selesai yang hukumnya. Kenapa lo pilih makanan, bisnis lo? Gini, makanan itu Nih, sorry mam, Iya. ambil makan ya, Iya, nggak apa ya? iya. Makanan, jadi gini, lu demand-nya sudah pasti kalau makanan. semua orang butuh makan ya. Betul. Sehari berapa? 3 3 kali. kali minimal. Satu perut. Hmm. Nah, lu tinggal berbagi market saja dengan pengusaha makanan lainnya. Oh. Oke. Jadi lu nggak perlu gontok-gontokan sama pengusaha kuliner lainnya. Oh, oke. Atau gimana, justru lu harus berkolaborasi dengan sejenis kuliner sesama pengusaha kuliner harusnya ya. Harusnya seperti itu ya. Ya, contoh kayak gua di sini sampingnya adalah coffee shop, coffee bar gitu kan. Iya. Ya yang mau ngopi duduknya di table gua, dia pesennya ke coffee bar, makannya di tempat gua, kebalikannya juga Oh, gitu. oke. Kayak Oh, gitu. iya, iya. Ya harus saling kontribusi lah, Iya, berkolaborasi gitu. Nah, Nggak kaku lah ya. Ya, zaman sekarang lu kalau lu kaku dengan diri lu sendiri aja gitu, atau ya tadi idealis ya agak sulit ya. Mantap. Kan? Gitu. Zamannya kolaborasi lah sekarang. Iya. Selain bisnis ginian, makanan, Mm-mm. bisnis apa lagi sih yang lo jalanin Nam? Kalau boleh tahu? Ada apa lagi nih Nah, selain makanan? gua bareng sama Uca. Oh, Lu yang kemarin, udah yang kan? kemarin Bareng udah Uca kita set liput. up studio. Studio apa nih? Tato.
Seriusan lo? Body art. Menyimpang. Iya. Tapi nggak apa-apa, pasti gue pengen tahu juga alasannya. Iya. Body art. Jadi nggak cuma tato tapi ada piercing, ada nail art. Oh, nail juga ya? Ada sulam alis. Oh, Nggak mau Lis. Sulam alis mau nggak? Lu sulam alis mau nggak? buat yang penasaran, gue bukain nih. Imam tetap di sini, gue mau bukain. Nih, tunggu. Surprise. Halo. Belakang adalah Tara Studio Tato kan. Itu ada yang lagi ditato. Seterusnya dibuka aja, nggak apa-apa. Oke. Ya, biar kalian bisa tahu. Nah, gue selalu penasaran. Kenapa lo ambil bisnis ini juga? Buat Ya itu. abang-abang Hari gini lu wajib berkolaborasi, men. Oh, selalu pokoknya inovasi lah ya, menggebrak segala hal. Lu wajib gini, bagi-bagi tugas lah. Kasarnya kalau lu punya keahlian main musik, gua nggak punya tapi gua punya di bidang lain. Gimana cara joinnya? Oke. Biar lu nggak usah pusingin mikirin di luar itu, lu mikirin musiknya aja. Oke. Gua sama Uca pun begitu. Uca yang mikirin masalah tatonya, segala macam, di luar itu gua yang mikirin. Wah, karena ini kolaborasi, berarti benar kolaborasi ya. Keren sih. Jadi kayak lu punya kemampuan ini, gue bisa nampung nih gitu kan. Yeah. Gue udah bisa nyari orangnya, marketnya nih misalnya gitu ya. Benar. Nah, ini sih menarik banget ya. Khususnya buat kalian yang lagi pandemi kayak gini, mau memulai bisnis apa sih, mau ngapain? Gue rasa nih dari Bang Imam ini kita banyak belajar banget ya. Jadi nggak mesti kuliah kuliner juga untuk bergerak di bidang kuliner. Lu percaya nggak gua pernah jualan pulsa? Serius bang? Iya. Serius. Jadi ceritanya gini dulu nih ya. Ini menarik. Ini sih Zaman menarik gua banget sih. sekolah nih, Nah, gua nongkrong di samping rumah sakit yang ada di Pondok Indah. Rumah sakit Pondok Indah. Sebut brand nggak apa-apa lah ya, nama daerah Ya, gitu. iya. Di depan lobinya ada warung rokok yang biasa gua nongkrong. Oke. Zaman Tapi udah masih nggak ada gua tuh pakai sekarang seragam, tuh. udah Sekarang digusur. udah nggak ada, iya, udah nggak ada. Jadi kantin di sebelahnya. Iya, benar. Gue udah nggak ada tuh boleh. Nah, saking setiap pulang sekolah gue sering nongkrong situ, kan ada yang namanya keluarga pasien, drivernya pasien, Pada ngumpul tuh ya. drivernya dokter, nyari pulsa nggak ada, Susah ya. nggak ada, Susah ya. Benar. susah. Ini gua Nanya makan ya, terus, nggak apa-apa ya, makan ya. Iya, keranjangnya dicemilin enak. Ya kan? Di situ gue melihat, oh ini berarti sebuah peluang. Wah ini langsung Tuh, ya. dengerin, langsung connect lo. Iya, Ibaratnya kan? harus connect ya. Sebuah peluang. Nah akhirnya gue ngobrol sama warung teman gue itu yang warung jadi teman kan sampai sekarang. Gue warung, gue ngomong gini, lu mau nggak jualan pulsa? Lu yang jualin, gue yang ngadain pulsanya. Oh gitu. Karena gue nggak bisa setiap hari ngejagain, Ya, lo berinvest lah ya. nggak bekerja sama jatuh, kerjasama. tidak investasi. Jadi gue belikan pulsa di agen, gue drop ke warung ke teman gue itu, dia yang setiap Jualin. hari nungguin jualin. Begitu habis dia tinggal calling gue yang belanja lagi beli. Itu lo mulai dengan usia dini. SMA itu gue. Tuh, Wih, usia gokil. dini banget, gila. Tuh kalau milenial, jadi lu jangan malu untuk bergerak berbisnis di usia muda ya. Betul, selama lu nggak nipu orang, Jangan culas. maling, ya. Nggak culas, jangan nipu. Mendingan kayak gitu. Itu jujur, Bang Imam waktu di situ keuntungannya berapa? Kalau boleh tahu, dapatnya berapa? 4 Kira-kira kali lipat. 4 kali lipat. Lu masih SMA. Simple. Kelas berapa tuh? Lu mulai start berbisnis seperti itu? Kelas 2, kelas 3 lah itu. Jadi waktu itu modal 600.000 atau 500.000 tuh awalnya. Terus nggak nyampe sebulan duit udah kekumpul 2 juta. Gila, di tahun itu ya? Iya. Di tahun itu. Terus belanjain lagi dapat kejual, untungnya belanjain lagi sebulan dihitung dapat sekitar ya dari modal gopek ketemunya 2 juta setengah. Gila. Terus sampai berapa bulan kedua terus bertambah. Nah, Gokil. Sampai akhirnya biasa nih jeleknya ya. Lu usaha atau sebuah usaha lagi maju. Muncullah tuh copycat karena dilihat Oh iya benar-benar. gitu. Karena adanya keuntungan nih. Wah, di sini Ya, buka nih. kecuan. Mulailah tumbuh satu-satu sekitaran situ juga. ya tadi kan Dengan itu di markup harganya dimurahin mungkin. Banting harga. Banting harga. Nah, ya tadi kan kita ngomong anak-anaknya Riz. Kan lu pasti juga ngalamin ini dong, Bang.
jatuh bangunnya kan. Itu ada lu pasti ngalamin banget kan susah pahit manisnya jatuh bangunnya. Nah itu apa bang pengalaman pahitnya bang? Wow, banyak sih ya. Kan pasti nggak langsung sukses dong pasti ya. Kayak pasta Gue juga belum sukses loh sekarang. Belum sukses. Empat gerai bro. Belum. Gini. Sama Nah, studio tato dibilang belum sukses. Oke. ini kita masih proses berusaha. Tuh jangan cepat puas. Nah, kalau Jangan cepat bicara puas. sukses, gua ngerokok sebatang gua isep 10 juta. Gua buang 10 juta. Iya. Berarti 20 juta tuh sekali ngisep. Iya. Ya kan? Itu gua baru bisa katakan gua sukses. Tuh, jadi jangan cepat puas juga para pendengar Iya, Rapi Kita khususnya. kita masih berusaha. Ya, dan terus belajar ya. Ya, Dan tapi terus kalau belajar. dibilang gua cukup, alhamdulillah cukup. Wah, mantap. Gitu. Ini sih positif banget buat para pendengar Arapik khususnya mereka yang lagi berinovasi mau ngapain ya gue mungkin dengan dengerin Bang Imam ini Iya. jadi benar-benar wah ternyata emang modal awalnya cuma gope toto bisa 2.500.000. Tapi lu sampai ini nggak bang? Saat pernah yang sampai jatuh dan lu kan minjem sana sini gitu sampai gitu ya? Pernah di fase kayak gitu nggak? Ada di fase, fase kayak gitu gua pernah sampai minjem Atau enggak ya pokoknya sampai banting? bangkrut Mana atau deh, gitu. gimana? pernah gua itu masih kuliah sih ya dulu. Atau Ya, nggak ditipu? mungkin Ditipu sama mungkin teman. gua terbentuk terpacunya gara-gara itu juga. Jadi waktu itu ekonomi bokap lagi drop saat gua masih kuliah. Gua harus gimana secara kalau gua selalu mengandalkan bokap yang setiap hari gua dikasih uang jajan kuliah misalnya gitu kan. Gua berpikirnya sehari itu bisa gua pertahankan jadi seminggu karena kondisi bokap gua. Itu yang Gimana motivasi caranya? lo ya? Iya, gimana caranya gitu. Gua misalnya menginap di rumah teman, jadi irit ongkos, Oh iya iya kan? iya. Makan sampai gue lapar pun gue cuma mau numpang tidur di rumah teman gue, itu pun karena sudah gratis gue bersyukur. Tapi gue nggak mau nyusahin teman gue sampai gue harus minta makan di rumah dia. Walaupun teman gue ya alhamdulillah pada baik hati. Lu kalau makan ya makan, jangan mikir Iya, kayak iya, gitu, iya, gitu iya, diomelin iya, juga iya. gue sama mereka gitu. Nah di situ terpacu ya kita harus berusaha di kaki kita sendiri, di atas kaki dengan bersama-sama. Tapi berarti kan itu gaya hidup yang smart gue bilang ya. Smart Iya, karena benar. kekurangan gue cari temen bukan mengambil keuntungan tapi masih Bukan. smart gitu. Benar. Gue kayaknya untuk mengurangi beban diri gue dan orang tua juga gimana caranya sih ya kayak tadi gini. Bokap gue juga pernah bro waktu dulu di Banyuwangi nih tinggal kampung ya. Gak ada duit kan karena kan dari nunggu panenan kan duitnya dulu. Dia jaga di tanah punya kakek gue lah gitu ya. Dia tuh makannya gimana bro? Hari ini gue cari kondangan, ada kondangan di mana? Di kesono. Ya Sampai cuma kayak modal gitu modal survive-nya. uang sedikit aja kan nggak Ya. kenal siapa nggak Tapi kenal. gila sih. Besoknya Tapi cari lagi di mana ya? Itu. Ya yang penting kayak Tapi tadi. zaman sekarang cuy, masalah kondangan, bakso semangkok harga 500.000, 300.000 adanya di resepsi teman. Iya. Benar. Serap gue. Bener nggak? Bener nggak? Benar. Isi amplop lu berapa ratus ribu gitu kan? Makanya cuma dapat bakso doang semangkok Iya, ya. Itu bener, termahal menurut gua bakso itu. Nah, terus merambah ke tato. Ah, ah. Ini udah berapa lama? Kalau boleh tahu. Ini Dan baru- cabang ke berapa? Kalau Uca sih pengalamannya nggak usah ditanya. Iya. Oh, Uca, Temen ya. udah kali Kemarin. wah keren Ya banget sih. lu udah ngobrol banyak kan. Buat yang mau tahu Bang Uca, lihat di liputan kita sebelumnya. Nah, gitu. Nah kalau lu bilang gue pernah jatuh juga pernah ada di fase yang seperti itu, terus bersyukur dapat kerjaan, dipercaya sama orang, gue bisa kuliah lagi, bayar, nggak mau ngerepotin orang tua kayak gitu. Akhirnya lu mulai bayar sendiri tuh. Ya, Nah, Tuh dengerin lagi tuh. gila sih berarti tetap juga- orang tua, tapi tetap orang tua namanya orang tua dia mau punya tanggung jawab untuk mendidik Memberi anak kan. juga ya, Iya. tetap memberi tapi walaupun lo juga menolaknya mungkin ya. Iya. Udahlah, mending keep aja dulu deh. Tuh. Ini secara lagi di bawah. related sama gue lagi bro. Bang Imam lu kan udah kerja, terus kenapa lu akhirnya memutuskan kan udah enak nih udah settle dapat tiap bulan dapat, Nah. terus kenapa akhirnya gue Jadi entrepreneur. yang lebih risky lagi tuh partner. Gini, perbedaannya kerja sama lu usaha. Kerja itu lu ya bekerja untuk orang lain. Kalau usaha lu mengusahakan sesuatu untuk diri lu sendiri. Tapi lu ada perasaan ini gak sih pertama kali? Keren. Sih, tapi ada perasaan ragu gak sih awalnya sama diri sendiri Ada sama ketakutan aduh gua kalau nggak? Ada jatuh ketakutan lagi. Gak ada. Karena Lu yakin? hidup itu jatuh bangun pasti. Wah, ini dia. Gambling. Nah, bukan gambling, hidup itu pasti jatuh bangun. Jatuh bangun. Ada resiko yang harus kita tanggung, tapi semakin meningkatnya waktu pengalaman kita sudah bisa mengukur. Oke. Kalau gua naik tinggi pohon 7 meter, gua jatuh.
ya kan? Iya. Jatuhnya di level yang mana dan sakitnya seperti apa. Iya. Gua Lu udah ngukur ya? udah ukur. Oh. Gue berani kalau Iya, sakitnya iya. cuma segitu ya, gitu kan? Iya, iya. Gue udah pernah ngalamin. Udah ngalamin. Ya udah, gua Fasenya bisa- itu udah lewat lah ya. Gue bisa naik lagi gitu. Keren sih. Iya, tapi banyak juga mungkin di luar sana teman-teman yang usaha UKM lebih sukses dari gue yang pendapatannya mungkin MM-an, Iya, puluhan M. Oke. Pasti ada banyak dan gue yakin mereka lebih hebat. Iya. Sambil Oh, gitu iya. Enak bro, bener. Tapi ini sih gua ini banget ya. Jadi termotivasi juga mungkin para pendengar Arafik ya, khususnya di luar sana yang mereka juga mungkin lagi di titik Bang Imam dulu, Iya. zaman lagi susah, harus gimana, harus muter otak, harus berinovasi. Ya Bang Imam sendiri nih sampai selesai kuliahnya, ya kan, ibaratnya dari fase jatuh, tapi dia banyak mikir gitu loh untuk gimana ya gue supaya survive nih. Itu sih yang kita dapat ya dari Iya, sini iya. juga ya. Benar, Itu susah banget. Masalahnya nggak semua orang bisa membagi hal-hal kayak gitu. Iya. Jarang yang mau membagi. Kadang-kadang orang, gue sih nggak pernah susah gini-gini. Oh ini kan mau mengakui itu suatu hal yang hebat loh. Bener. Benar, Kadang-kadang benar. orang kan sombong ya. Pernah susah. Gue pernah susah makan cuy, gue. Gokil loh. Asli. Ya Bener. itu saat kondisi waktu tadi gue cerita Iya, kan, bokap sampai gue gitu, bingung bokap. mau makan, sampai gue dibilang sama temen gue, lu mau makan aja bingung, di sini ada teman-teman lu. Iya, tapi walaupun di situ temen lu, Iya gue kan, nggak mau sumpah. nyusahin Iya, teman. iya. Gitu. Gokil sih. Gokil. Akhirnya banyak teman juga banyak yang ngebantu, terus kuliah lo selesai dan lo mulai bekerja juga dan akhirnya lo tinggalin juga kerjaan lo dan mulai berbisnis nih ya. Ya, Sampai sekarang ini. yes. Yaudah, gak bisa gue ngirim tempat lu deh. Probably you guys need some jurus ya. Iya. Oke. The power of kepepet. Oh. Benar. Dari situ banyak akalnya banyak tuh. Akal yang timbul, Akalnya banyak. inspirasi yang timbul. Tapi harus positif. Iya. Jangan negatif. Nyolong nih. Gua ranmor. Pegang. Jangan. Itu sama aja lo mempersingkat hidup lo. Iya. Kenapa gue bilang mempersingkat? Karena mungkin aja kalau ketangkep polisi, kalau digebukin orang lo sampai mati, Iya, iya kan? Tapi Dosa. kalau kayak Bang Imam ini kan dia positif thinking. Walaupun temennya juga banyak yang nolong, tapi dia nggak mau ngerepotin. Iya. Gitu. Tapi itu yang bikin teman-temannya juga makin respect pastinya. Dan akhirnya bisa Amin. berhasil seperti sekarang kayak gitu. Nah, kedepannya apa bang? Ini lu mau buka kan Sky Pasta udah nih baru nih ya di Creative Lot. Tatoan nih udah Udah nih. nih, ada lagi yang mau lu expand lagi ya bang? Ada lagi nggak sih? Bidang apa? Mimpi-mimpi lo, mimpi-mimpi yang belum tercapai. Kalau mimpi impian sih. Impian. Kalau mimpi lu melek bangun hilang. Kalau Oh iya, impian lu impian. melek masih ada tuh. Keren banget sih. Ya, dengerin tuh bedanya mimpi dan impian. Impian. Mimpi bahasa dia berarti. Aku kesel banget. Bahasa nih. becek. Dia habis itu bangun hilang bro. Habis itu bangun hilang. Iya, bisa bangun dia lagi. Hilang tapi bahasanya masih ada. Anjing cici banget. Gila. Minum. Iya, minum. Cheers, Bang. Aduh, Oke. itu siapa Iya, sih? impian. Bang Fadel. Halo. Tapi bener loh, makin ke bawah minnya makin Enak Berasa ya? Nah, Impian gimana? segar banget. Impian Impian lo. Impian gua Apaan? apa aja? Impian gua ya itu tadi 10 juta. Oke. Buang 10 juta lagi. Ngerti gua, berarti kedepannya itu lo bakal terus berinovasi dan bakal ngegandeng mungkin rekan-rekan yang bisa dikatakan berbeda bidangnya lagi. Lo bakal mau nyemplung ke sana, bukan suatu hal yang pernah lo udah selami. Iya, Lo selalu mencoba hal-hal baru betul. tentunya. Belajar. Belajar. Never stop learning. Iya, soalnya Selalu belajar. Benar. soalnya kan gimana ya, sangat berbeda jalur antara kuliner sama yang seni nih ya kan, itu Iya. ya beda nih. Iya. Tapi lu berani emang ya? Dan kuliah hukum men. Iya. Kuliah hukum. Sebelumnya kerja apa? Kerjanya waktu itu? Dulu gua sebenarnya dikatakan aspri. Oke. Aspri, oke. Waktu yang kuliah itu. Jadi antar jemput bos, kalau misalnya cek ada Oke. apa ya yang dia suruh pasti gue lakukan. Termasuk jemput anak, nganterin. Wah, gila sih. Gokil sih. Gokil banget sih. Gue gak nyangka loh sampai ke fase. Gila sampai kayak gitu loh. Aduh. Iya. Gila sih. Fasenya. Beneran. Dan dia mau mengakui itu di konten ini kita kan ya. Iya. Jarang-jarang kadang-kadang orang kan wah Gengsi. gengsi. Kalau ini sih keren. Sempat punya usaha cuci motor steam, gue punya.
Gokil. Berarti apa aja lu udah pernah lewatin Bang ya? Yes. Fasenya ya. Maksudnya ya. Betul, di usaha cuci. Nih buat teman-teman mungkin yang mau mulai usaha cuci motor, cuci steam. Kendala terberat adalah lu di manpower. Kadang mereka pekerja itu suka merasa bosan, atau misalnya di tempat lu buka airnya kotor dan sering kutu air, mereka tuh nggak betah kayak gitu. Jadi turnovernya Tinggi SDM ya? tuh tinggi banget, lu pusing mikirin itu aja. Terus gua bayangin buka dari jam 9 pagi, tutup kadang sampai jam 2 malam. Jam 2 malam? Iya, itu ngisi itu. Tapi berjalannya waktu, badan sakit juga kalau gitu kan. Terus enggak worth it, bukannya manusia. Memang manusia tidak pernah tidak pernah merasa cukup. Tapi bukan itu, kita kan untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Gitu. Mantap sih. Gokil ya. Dan detail gitu dipikirkannya sampai segitu kan aspek keselamatan, kesehatan. Ya. Turnovernya tinggi banget. Itu lu pusing deh kalau. Berarti dulu pasti Bang udah cuci mobil, cuci motor udah, ya kan? Tato udah, makanan udah. Apa nextnya Bang? Mungkin ke musik atau ke Enggak, gua memang ada sama teman juga di bidang digital marketing. Nah, dulu sempat di konsultan digital marketing, sempat di konsultan dan agency gitu kan. Nah, gue di situ belajar justru kenapa sekarang gue bikin konten sebagai vlogger, gue mensupport UKM juga selain makanan sama traveling. Nah, itu tuh sebenarnya kolerasi kalau lu lihat. Iya ya. Iya juga sih. Bener, gue pas lo ngomong gini gue langsung tek connect gue. Iya, jadi kalau berarti udah lo pikirin lagi dari sebelum-sebelumnya ya? sudah. Lo bakal nih connectnya ke sini, ini ke sini. Ya, jadi kayak misalnya gini, kalau gua mau bikin konten ke Bali, gua kan road trip misalnya dari Jakarta ke Bali, ya kan? Itu kan berarti lewat mana aja tuh, Semarang, Surabaya segala macam. Bayangin berapa kuliner yang bisa gua temuin, berapa banyak UKM yang bisa gua temuin. Gila. Dalam seperjalanan itu, berapa banyak hotel yang bisa gua review. Dan gua nggak hanya sekedar mau nge-review, gua selalu mengupayakan kuliner yang gue makan, gue ngobrol sama ownernya. sampai ngomong ya berarti. Gue usahakan atau sama Itu chefnya. goalsnya tuh. Itu Jadi gue tahu kenapa dia bisa bikin di sini, kenapa dia punya makanan rasanya enak. Sama kayak lu gini nanya ke gue gitu. Biasanya memang gue menginterogasi orang, sekarang gue diinterogasi. Iya. Nah itu buat yang penasaran langsung di follow Instagramnya. Iya. Soalnya dia selalu makan enak, mantap pokoknya bikin lo ngiler. Poinnya kita share lah. Iya, share Rezeki. kebaikan, share hal Manfaat. positif, ya, dan itu bikin link kita makin luas dan makin banyak rezeki juga buat kita Betul. kan, kayak gitu. Nah, gue sama teman gue ada di bidang digital marketing. Dari evolusi sebuah konsultan doang, terus pernah kerja juga di konsultan dan agensi digital marketing. Akhirnya berevolusi gue sama teman gue gini, kalau lu ke agensi ya kan, kalau lu bukan brand gede, lu UKM pasti lu bakal diminta dibayar di depan. Oh, gitu. Oke. Ya. Lain hal sama brand existing yang besar. Tempo mereka kan ke agensi. Iya. Kadang-kadang agensinya yang tempo sekian lama nggak dibayar ya, mohon maaf ya. Iya. Itu di dunia Iya, agensi benar, lah. benar. Mungkin ya teman-teman di Benar, dunia agensi agensi tahu gitu kan. Nah, akhirnya gue berevolusi. Gimana nih support UKM? Ya udah, lu yang punya barang-barang mau dijual, gue jualin. Tapi lu nggak perlu bayar apa-apa. Kalau laku, lu baru kasih gue. Oh gitu Bang, wah enak banget dong. Enak ya. Gue kalau punya barang, Dan gue dan teman-teman gue. jadi gue kalau punya barang nih, gue tinggal titip dong, Bang Imam titip, udah gitu. Nanti ketika Nggak, udah, barang bukan dititip ke gue, tetap di lu. oh, cuma lu bantu untuk, Gue dan teman-teman di bidang marketing. digital marketing akan menjual barang itu secara online. Oh. Kalau laku bakal Mengiklankan. yes, Sama mengiklankan. menjual Nah, juga. pokoknya upaya digital marketing supaya Distribusi barang lah ya. lu laku. Begitu laku, nanti akan kirim invoice ke lu siapin barangnya, lu kirim. nanti tinggal dihitung belakangan. Oh dia udah Ya, sekian. dan ini tinggal dibahas kalau ada barang laku, Oh, gila lu lu. bisa ngasih berapa. Gila sih. Jadi lu gak ada beban juga bro, kalau nggak laku lu nggak perlu ibaratnya lu nggak akan motong orang itu gitu. Menolong Benar. UKM kan. Gila sih. Dan Sebetulnya terus walaupun bebannya berinovasi. adanya di Iya, gua dan lu, tim iya, teman-teman iya, gitu. benar. Benar. Kebayar iklan untuk upah kerjanya segala macam.
berarti sekarang bisa disimpulkan ya. Sebenarnya zaman sekarang tuh banyak peluang ya, kita maksudnya banyak channel, banget. banyak peluang Banyak untuk bisa banget. menjual jadi entrepreneur itu banyak banget. Malah kadang gini, di pandemi ini jadi kita banyak belajar ya. Ya. Ya kan kita banyak belajar untuk ternyata nggak ada kerjaan yang abadi. Iya. Di pandemi ini Ya lagu siapa tuh? Tak ada yang ayo gimana? Kan ada lagu ya, Bu, jangan menyerah. Iya. Iya, jadi nggak ada. Aku udah lelah. Jadi nggak ada yang abadi, dalam arti ternyata tau orang dulu mikir dokter itu keren. Sekarang orang mikir mau masukin anaknya ke dokteran. Wah jangan deh, pada meninggal dokter COVID, iya kan? Kemarin gue dapat orang tua murid gitu, wah nyesal gue masukin anak gue ke dokteran. Ternyata sekarang dokter banyak yang meninggal nanganin COVID. Jadi bukan satu jurusan yang keren lagi kedokteran men, kayak gitu. Nah jadi orang-orang jadi mulai belajar. Ternyata ya tadi Bang Imam udah berinovasi untuk digital marketing pun dia udah jalan ke sana. Ya, jadi iya kan? Padahal kalau dipikir-pikir kan dari yang kuliner aja dia udah menghasilkan sebenarnya. Iya. Tapi dia tetap gua harus coba cari lagi gitu kan. Ya jadi dari pandemi ini kita belajar sebenarnya, belajar untuk membuka usaha baru ya, ya kan? Nah karena Bang Imam sendiri ada 3 usaha baru nih, Sky Pasta, Studio Tato, sama tadi digital itu marketing, kan, iya. digital marketing itu. Tuh, jadi lo juga harus gitu berinovasi, jangan di rumah Dan nungguin lebih bantuan gokilnya lagi pemerintah. nih, gue kasih tahu nih, gue bocoran. Temen gue ini jujur gue belajar dari dia. Oh oke. Digital marketing, belajar banyak dari dia di digital. Ini sohib lo kuliah apa gimana nih? Teman tetanggaan juga. Oh, Dari tongkrongan lagi berarti. dari Iya. tongkrongan, makanya lo nongkrong. Gue belajar digital marketing dari dia dan dia cukup well known di Oke. namanya di dunia digital marketing Oke. Indonesia gitu. Oke. Nah, gue sama dia ngebentuk konsep itu. Gitu. Gila. Tapi mohon maaf kadang-kadang ada yang lu gue bantuin tapi akhirnya lu jadi lu yang lebih banyak daripada yang punya barang dan ide. Jangan begitu kasihan. Iya, benar. Ya, mereka ini lu kayak mereka tuh sebenarnya berlian yang bertaburan. Barangnya bagus, kualitasnya hasilnya bagus, tapi mereka nggak punya kesempatan untuk bisa dilihat orang, belum ditemukan orang. Iya. Nggak bisa muncul dari tanah sendiri, Iya, gitu iya. kan? Benar. Harus ada yang ngegali. Ya mungkin ya gue dan teman gue itu dan tim yang menggali supaya si berlian Harus ini ada yang muncul. support lah. Betul. Iya. Kolaborasi kan. Kolaborasi. Iya. Benar. Gila Wah, sih. kita banyak banget dapat Aduh. hal-hal positif dari Bang Imam ini ya, Iya. yang bisa kita bagikan di konten ini di Arapik tentunya. Itu sangat amat bermanfaat. Gue sangat amat gimana ya? Ini banget lah dapat banyak hal baru di sini. Isi Jadi nggak mesti selalu passion, apa-apa Iya. passion. Baru nih- dapat. Ternyata ini bertentangan loh. Passion lu sendiri apa sebenarnya? Passion lu sendiri apa sih? Traveling gua. Oh traveling. Memang gua traveling dan makan hobi. Tapi ya connect lagi kalau pikir-pikir dong. Sky Pasta ya Benar. makanan, kuliner kan. Nah, Traveling. ini satu lagi gua kasih bocoran. Dulu gua sempat di IO juga waktu masih kuliah. Oh, Bareng tuh, teman-teman. IO juga? Ya, karena Oke. temen gua lah habis belajar DJ, sekolah DJ. Oke. Gimana nih teman-teman nongkrong kayak misalnya lu baru belajar DJ, kita temenan nongkrong. Gimana caranya ngangkat lu? Oke. Gitu Oke. kan. Nah, hobi kita suka ke klub dulu. Oh. Dan itu buang-buang duit, ajep, iya kan? iya, Waktu lagi punya duit, Iya, iya. lagi nggak punya duit ya udah mangap. Nah, buang-buang duit. Akhirnya berpikir gimana kalau kita hobi kita tersalurkan, tapi justru menguntungkan. Itu yang paling penting lu tanemin nih sama temen-temen di luar sana tuh gitu. Akhirnya yang lo lakukan apa? Bikin IO, klub to klub buat ngenalin temen supaya main. Oh, gitu. Akhirnya dia dapat job dengan sendiri, udah selesai, misinya sudah selesai dan Iya. ya selesai. Ini mau juga lagi belajar ya. Ampun Bang Jago. Enggak, dulu aku suka padamu, dulu aku sayang kamu. Ya, dulu aku. Gila. Oke, Bang Imam, ya thank you banget nih udah nemenin kita. Iya. Udah dikasih makan gratis. Enak banget. Enak banget lagi. Ini Dan gua langsung lo harus datang. Iya Lo dong. harus datang ke Sky Pasta yang ada di Kreo Creative Lot dan ada di berapa cabang? Di 4 cabang di daerah Tangerang Selatan ya, Tangerang Selatan, Tangerang Kota ya. Tangerang Kota. Ah. Dan mungkin Ah. akan ekspansi lagi nanti. Oke. Buka cabang lagi. Untuk lebih jelasnya ada ini ya Instagramnya Sky Pasta. ada Sky Pasta. Sky Pasta. Ya, Jadi lo langsung bisa aja follow. follow Sky Pasta. Untuk bisnis satunya ada Instagramnya. Alter. Ada. Alter.
ya. Jadi kalian cari atau enggak di Bang Uca juga ada. Kalau bingung siapa Bang Uca, lihat di konten sebelumnya ya. Jadi kalian bisa lihat di situ, pantengin terus Spotify podcast dari Arapik, anak Crazy Speak. Tunggu, satu lagi apa nih. Apa nih? Gue punya challenge Apa tuh? buat brand-brand gede di luar sana atau pemilik brand. Wih, menarik nih. Gimana? Challenge. Gue demen nih. Challenge Muri. Apa Oke, namanya? Muri Challenge. Museum Republik apa? Ini apa? Yang Muri kayak itu kan rekor itu. muri. Rekor. Iya. Challenge-nya apa? Dengan kategori Hah? ya. Hah? Dengan kategori membayar followers termahal dengan followers tersedikit. Membayar. Membayar. Harga gini, kategorinya adalah membayar influencer dengan harga termahal untuk followers yang jumlahnya sedikit di bawah 1K. Serius dong. Serius? Ini lo lagi gorok kesana. Iya, ini gue challenge nih semua nih. Ini buat challenge nih. Lu bayar gua dengan mahal termahal berapa? 3M, 5M. Tapi followers gua kan sedikit. Tapi lu akan gitu. Tunggu tuh, gua nggak bingung nih. Lu men-challenge apa yang akan lo hasilkan buat mereka gitu ya? Dia pertama akan dapat rekor muri Oke. dengan kategori bayaran influencer termahal, Heeh. membayar influencer dengan harga termahal, Termahal. padahal followersnya sedikit. Sedikit. Dapat kan rekor? Dapat iya, benar. Bener nggak? Benar, Iya. benar. Iya kan? Iya. Iya. Terus gua tuh biasanya kalau brand ngeluarin butuh impresi, Nah, impression. Iya, betul. Gue juga mungkin bisa menggaranti bahwa lu paling dikit bakal dapat 50 juta impression. Ya, Iya. misalnya lu bayar gua 3M atau 5M tuh. iya. Ya kan? Oke nggak? Cool nggak? Keren nggak? Keren. Keren sih. Lu Belum ada kan kategori muri yang seperti itu? Nah, muri challenge semuanya ini, gue jadi bikin. ini challenge lu berani nggak coba? Iya. Dan lu mau tahu mungkin duit yang kalau misalnya brand bayar gua 3M, 5M gua bakal apain? Nanti gua akan bikin konten tuh gua apain semua. Oi, tunggu aja nih. Wah. Gimana nih? Bareng sama lu iniin dong. Iya. Gue bakal sounding terus. Lo penasaran? Kita bakal tampilin di berikutnya pastinya. Harus bro, ini mah. Ini parah. Ini parah. Tapi cuy. Gua penasaran soalnya. gimana menurut lu penasaran. muri challenge itu? Makanya Jujur Anda. Tertarik Anda. sih. Menarik banget, makanya. Menarik. Gue pengen lihat sih ada yang berani nggak nih kira-kira nih. Nah, balik lagi tinggal ada yang berani nggak? Nah, makanya. Ada yang mau dapat rekor muri nggak? Iya, itu dia. Iya kan? Lu kalau nih brand gede nih, lu bayar 3M, lu bayar suatu agency juga yang well known gitu ya. Pasti kan di atas 3M tuh budgetnya. Ya, tapi lu nggak dapat rekor muri tuh. Oh iya benar. Iya kan? Dan balik lagi. Yang mahal itu adalah ide. Ide, betul. Nah, ini gua udah ngide, tapi gua nggak tahu nih, gua baru ide begini, Iya. tahu-tahu di luar sana ada yang duluan begitu. Iya. Oke kalau gitu, gua sampai speechless nih, gara-gara 3M Sama tadi. kenyang lagi. 3M atau 5M? 5M lah, loh. muri gara-gara Bayaran muri. influencer dengan bayaran termahal untuk followers paling sedikit. Rekor muri itu. Rekor muri. Gila, udah gokil. Oke Bang Imam, ada yang mau disampaikan nggak buat para pendengar Arapik khususnya? Apa nih? Lu harus dengerin Arapik atau nggak? Lu nggak usah subscribe Arapik lah, katro apa. Pokoknya yang bisa motivasi atau nggak yang bikin jelek deh. Selalu Serah lu. mau ngasih pesan juga buat Bebas. Kasih pantun. Gue mau yang ikut Bang Sapri. Gua Oke, mau kasih pantun. jadi Iya buat kan? para pendengar Arapik gimana? Ada poin di tengah jalan. cakep. Iya kan? Iya kan? Iya. Naik truk tronton, kepik. Apaan tuh Bang? Daripada lu nggak ngapa-ngapain, mendingan lu nonton Araspik. Iya. Anaknya Raja Speak, wah keren. Oke, Bang Imam sendiri ada pesan nggak buat para followersnya, buat yang para mau nge-follow? Ya, Apa pesannya? Buat lo gaser filler yang ada di mana aja, ini kan juga live nih di channel gua. Follow dan tonton juga nih channelnya Arapik. Iya. Follow IG-nya ada ya? IG juga ada, lu Arapik, nonton. Nih, anaknya Raja Speak. Justru kalau ngobrol-ngobrol speak begini nih bukan yang negatif tapi kan positif. Banyak Positif. informasi. Bener. Banyak banget. Karena jujur menurut gua informasi termahal adalah lu bisa tahu cerita kepahitan orang tanpa Iya. lu harus ngerasain pahitnya. Oh iya, Itu betul. tak ternilai. Ini gokil ya. Itu tak ternilai itu. Kayak Master Zen tuh lo. Kata-katanya selalu ada itu kan. Kayak ini pas Sekarang zaman gini, dulu, men. contoh. Iya kan? Rich, Heeh. aduh, gue pernah ditipu orang bisnis, misalnya 1 triliun, hilang duit gue. Lu nanya kan, kenapa tuh? Gue ceritain dari awal sampai begini kejadiannya. Itu berarti pengalaman orang senilai berapa? Oh iya, 1M itu. 1 triliun.
triliun itu ya. Dan lu nggak perlu kehilangan Nggak 1 ngerasain, triliun untuk lu nggak bisa ngerasain. tahu itu. Gila ya, bener juga. Bener nggak? Makanya sering-sering nonton podcast gini Iya. atau channel YouTube yang memang diskusi ngobrol Iya. pengalaman orang supaya lu bisa Ah, belajar. bener-bener. Oke, kalau gitu thank you banget, Oke banget. Bang Imam yang udah nemenin di sini. Ya udah isi perut kita juga. Sky Pasta pokoknya keren abis. Gue udah speechless, gue udah gak bisa ngomong apa-apa. Mojitonya sih nampol banget mojitonya asli. Parah, pokoknya keren. Oke, thank you banget para pendengar Arapek. Kadang-kadang Ya. speak masih banyak barengan gue Morris Kansil dan bintang tamu kita I'm the Gastroville. dan ada Hari host Bergas. gue. Oke, sampai ketemu di, Di puncak puncak kehidupan. kehidupan. Terima kasih. Thank you Bang Imam. Thank you, banget. Thank you banget. Thank you, Sukses Imam. terus, Thank you, sukses guys. terus. Thank you. Nggak sabar.